Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wetku yang berbahagia dan teman-teman semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nilai dari suatu nikmat adalah ketika kita mampu mensyukurinya. Tentu tidak terhitung dan tidak terhingga nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya Tuhan tidak mewajibkan kita untuk mensyukuri seluruhnya. Di dalam Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi wa la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam penjelasan guru-guru kami ketika mengaji tafsir Jalalain dahulu, bahwa jika menghitung saja kita tidak mampu, apalagi untuk mensyukuri semuanya. Namun kekurangan dan kedurhakaan kita masih Allah maafkan bagi yang memohon ampun dan mereka yang mau bertaubat. Teman-teman yang saya hormati, dalam mengarungi catatan kehidupan, tentu kita memiliki alur dan cerita yang berbeda. Walaupun terkadang ada yang sedikit sama, ada yang pemaaf, ada yang pendendam, ada yang penyabar, ada yang pemarah, dan seterusnya. Ada yang bekerja di tempat yang mulia secara zahiriah penglihatan manusia, ada yang bekerja di tempat yang melelahkan dan mungkin buruk bagi sebagian orang melihatnya. Ada orang yang bekerja di tempat kantoran, ada orang yang bekerja di persawahan sebagai petani, ada yang bekerja di lautan sebagai nelayan, dan sebagainya. Namun inti dari semua itu adalah rasa kebahagiaan, rasa kedamaian. Dan sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa nilai dari suatu nikmat adalah ketika kita mampu mensyukurinya. Ketika kita bersyukur sebagai petani, maka rasa damai, rasa bahagia itu akan timbul dengan sendirinya. Walau menurut sebagian manusia, sebagai petani sangat melelahkan, sangat sulit untuk dilakukan, dan hal-hal yang negatif lainnya. Namun pada dasarnya sebenarnya kita yang merasakan diri sebagai petani aman-aman saja, bahkan kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Syaratnya satu, yaitu kita mampu mensyukurinya. Karena ketika kita mampu mensyukurinya, maka kita akan dengan sendirinya menikmati apa yang kita kerjakan. Ada yang disebut dengan relaksasi. Relaksasi itu adalah menikmati sesuatu sehingga sesuatu itu menyebabkan kita rileks atau tenang atau damai. Dan ketika kita merasakan hal itu, maka stres dan otot-otot yang menggerogoti tubuh kita maka akan dengan sendirinya hilang. Dan itulah pangkal kesehatan terbesar, yaitu rasa damai dan ketenangan di dalam jiwa. Dan tenang, damai, sehat ini adalah umumnya kita ketemui di desa, di gubuk-gubuk, di tempat-tempat terpencil. Dan umumnya di kota metropolitan kita tidak menemukan rasa rileks yang begitu mendalam sebagaimana orang-orang pedesaan. Karena di kota kita akan menemui segala macam permasalahan sosial, pekerjaan, dan lainnya, kerusuhan, kemacetan, dan banyak hal-hal yang lain yang membuat kita menjadi stres, kemudian otot-otot kita menjadi tegang, yang kemudian itu awal dari runtuhnya kesehatan. Maka dari itu teman-teman semuanya, apapun profesi kita saat ini, kita syukuri, kita nikmati, agar semuanya itu berjalan indah dan menyenangkan. Ketika itu sudah kita dapatkan,
maka itu akan membuat kita menjadi tenang. Ketika kita sudah tenang, kita akan merasakan kebahagiaan. Dan bahagia itu adalah satu-satunya kata yang kita cari, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka teman-temanku semuanya, mari kita perbaiki diri bersama. Saya bukan orang yang sempurna, jauh dari kata itu. Namun sebagaimana perintah yang kita ketahui, bahwa sebagai hamba abdillah, hamba pengabdi kepada Allah, maka kita harus saling memperingati dan mengingatkan. Karena sesungguhnya dahulu Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kanu la yatanahawna 'an munkar fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amal buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Jadi, perintah dakwah itu adalah sesuatu hal yang mutlak. Dakwah bisa kita kerjakan di mana saja dan bisa dilakukan dengan teknis apa saja selama masih dalam koridor-koridor yang tersirat dan tersurat. Baik teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.